Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Aya. Waalaikumsalam, sore Bu Riri. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun ya cuacanya agak sedikit mendung ya. Iya betul ya, musim-musim apa ya rawan kena penyakit ini. Betul, ini Hujan. kayak gini. Iya. Gimana di sekolah? Aktivitasnya lagi sibuk apa sekarang? Kalau sekarang sih kebetulan di SMP itu sekarang sudah melewati penilaian tengah semester dan mulai untuk Mhm. persiapan ujian praktek kelas 9 sih Bu Riri. Oh iya iya. Nah, Sudah. kelas 9 sudah mau mendekati ujian akhir kan. Iya betul ya. Jadi apalagi kalau jadi wali kelas mungkin lagi repot-repotnya nih ujian kelas 9 ya. Betul, wali kelas lagi pada sibuk sekarang teh. Betul. Gini bukannya kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih, nggak lama lah, paling sekitar 10 sampai 15 menit aja ya. Kira-kira ada yang mau bukan diskusikan nggak nih di pertemuan kita sore ini? Iya, Bu, nih terkait dengan teman-teman yang pada sibuk, saya juga sibuk di kelas gitu. Mencoba menerapkan tentang apa pembelajaran yang sudah saya pelajari sebelumnya gitu. Cuman ada satu hal yang sedikit membuat saya kesulitan gitu, Bu. Karena kan rata-rata anak-anak saya di sekolah itu mungkin karena lingkungannya masih ada di perbatasan, jadi agak kesulitan gitu dalam pembelajaran. Kesulitan seperti apa yang Ibu temukan pada saat pembelajaran? Nah, karena saya ngajar bahasa Indonesia ya, Bu, jadi Oh, terlihat sekali gitu kemampuan anak-anak dalam membaca itu saya rasa itu masih sangat kurang sekali gitu. Jangankan mhm. istilahnya untuk mereka menyampaikan tentang isi bacaannya gitu. Karena mereka memahami bacaannya pun bahkan ada beberapa murid saya itu masih kesulitan sekali untuk membaca gitu. Tidak hanya yang di kelas 7 gitu, bahkan di kelas 9 pun masih ada beberapa anak itu yang membacanya itu masih terbata-bata. Oke, jadi masalah bukana itu yang dihadapi itu berkaitan dengan kemampuan membaca siswa ya, entah itu membaca teknik maupun membaca pemahaman begitu? Nah, betul Bu. Jadinya saya bingung gitu. Mau menerapkan pembelajaran diferensiasi pun mungkin karena saya belum betul-betul memahami sejauh mana kemampuan peserta didik saya dalam membaca itu, jadinya bingung gitu mau menerapkan pembelajaran diferensiasinya sendiri gitu. Baik, dari percakapan kita kali ini nih, kira-kira bukannya tujuan akhirnya itu menginginkan apa sih? Apa gitu yang ingin Bukana dapatkan dari diskusi kita kali ini? Nah, setidaknya saya bisa dapat pencerahan eh, apa ya supaya anak-anak saya yang punya tingkat kemampuan membaca yang berbeda itu bisa saya fasilitasi gitu. Walaupun mungkin targetnya bukan sampai mereka benar-benar bisa memahami betul sesuai dengan kemampuannya mereka. Mhm. Jadi pada sore hari ini yang saya tangkap, Bukana ingin mendapatkan solusi terbaik begitu atas permasalahan tentang di kelas anak-anak tetap membaca pemahaman dan membaca tekniknya yang belum mampu mendukung pembelajaran diferensiasi begitu. Ya, betul, Bu. Iya, Seperti itu. baik. Kita ini berarti kan kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi ya, bukan ya? Iya, Bu, betul. Supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu pembelajaran diferensiasi. Menurut Ibu dalam pembelajaran diferensiasi itu eh, apa ya yang bisa guru lakukan untuk memfasilitasi siswa gitu Bu? Nah, Kira-kira. eh, menghadapi dengan menemukan permasalahan seperti itu, setidaknya saya punya gambaran, oh ternyata anak-anak saya itu pada dasarnya memang kemampuan membacanya itu masih sangat kurang sekali gitu. Jangankan Mhm. untuk dibandingkan dengan apa namanya anak-anak yang memang di kota pembelajarannya gitu sehingga saya berpikir bagaimana supaya saya itu bisa memfasilitasi mereka dengan kemampuan membacanya yang berbeda-beda seperti itu. Mhm. Dengan begitu Eh, kan
berarti apa di situ saya mencoba untuk bisa apa namanya memfasilitasi mereka sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, kemampuan mereka. Itu kan seperti yang sudah kita pahami tentang pembelajaran diferensiasi gitu. Iya, betul sekali ya, Bu Kana ya. Kira-kira Bu Kana pengen siswa Bu Kana itu idealnya itu seperti apa dalam Ya, pembelajaran bahasa Indonesia begitu, supaya nah, bisa pembelajaran diferensiasinya berjalan dengan baik. Idealnya siswa Bu Kana itu pengennya idealnya gitu seperti apa? nah setidaknya rata-rata untuk tingkat fase mereka di fase D itu anak-anak terutama anak-anak SMP ya harapannya pasti tidak hanya istilahnya mereka mampu untuk membaca atau menemukan informasi. Mereka juga bisa mampu menyampaikan informasi yang sudah mereka pahami dari hasil membacanya itu. Jadi tahapannya tidak hanya istilahnya mereka mengingat atau menemukan informasi, tapi juga mereka mampu untuk menyampaikannya gitu kepada yang lain sesuai Oke. dengan tahapan usia mereka gitu. Iya, berarti kondisi ideal yang Ibu harapkan itu siswanya seperti itu ya, Bu ya. Eh, Mhm. kita apa ya, istilahkan kondisi itu berada di level 10. Kira-kira kondisi siswanya Bu Kana ini sekarang ada di level berapa? Wah, masih ada di level 3 sepertinya Bu Riri itu. Walaupun mungkin tidak merata semuanya ada di level 3, masih ada yang 3, 4 gitu. Jadi masih bervariasi, tapi kalau misalnya di rata-rata ya di level 3. Ya, kecepatannya beda-beda ya, Bu Kana ya, begitu. Betul. Jadi tidak bisa Baik. dipukul rata juga. Oke, kalau begitu Bu Kana menginginkan siswanya nanti berada di level berapa itu dalam kemampuan membacanya? Ya, kalau saya sih tidak muluk-muluk mereka harus di 8 ke atas gitu ya, Bu ya. Hmm. Setidaknya mereka bisa mencapai di level 6 bahkan sampai level 7. Sudah mampu Mhm. untuk menyampaikan informasi yang mereka baca, itu buat saya sudah bisa mencapai fase belajarnya mereka. Oke, di level 6 sampai 7 ya, Bu, karena mungkin untuk dapat nilai 10 itu kan sempurna begitu ya. Oh, Eee, heeh, tapi bukan berarti tidak mungkin ya, bukannya juga bisa mencapai level di 10 itu. Tentunya dengan usaha-usaha nanti yang bisa Bukana lakukan begitu untuk mendapatkan betul. level ideal itu. Nah, kira-kira nih Bu Kana, untuk mendapatkan level yang diinginkan, hal apa yang bisa Ibu lakukan gitu untuk mendapatkan nilai ideal itu? Atau ada nggak sih sesuatu yang bisa Ibu wujudkan begitu? Saya sih berpikirnya dengan kemampuan membaca mereka yang masih, apa namanya, belum merata seperti itu, saya berpikiran untuk bisa menyediakan teks bacaan sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya mereka. Nah, itulah Mhm. kenapa saya, berpikirnya mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, semoga itu bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kemampuan tingkat membacanya. Jadi untuk anak-anak yang membacanya masih pada tahap memahami kalimat, mungkin mereka akan saya kasih dengan teks yang lebih sederhana. Tentunya untuk anak-anak yang memang sudah punya kemampuan membaca yang lebih tinggi, saya akan berikan teks yang memang sesuai dengan kemampuan membacanya tersebut. Mhm. Iya betul ya Bukana ya. Jadi tadi Bukana mengatakan bahwa variasi apa siswanya Bukana itu kecepatannya beda-beda juga ya. Kira-kira Betul. nih, ada nggak menurut pengamatan Bukana nih terhadap siswa-siswa Bukana, ada nggak cara yang paling efektif gitu misalnya siswanya nih, oh beberapa siswa yang kemampuannya di bawah itu mungkin senang diperlakukan seperti apa begitu Bukana, supaya Nah, lebih efektif? tentunya saya juga harus bisa lebih mendampingi siswa gitu. Tidak hanya istilahnya, oh kita sudah memberikan fasilitas, kita hanya membiarkannya saja. Tapi tentu anak-anak yang punya tahapan membacanya yang masih dirasa kurang itu butuh pendampingan juga. Selain itu juga saya juga mencoba beberapa anak yang memang punya kemampuan membacanya itu sudah sangat bagus, lebih baik dibanding teman-temannya, saya libatkan untuk menjadi tutor bagi rekan-rekannya tersebut, Bu.
Baik, jadi selain menyediakan variasi teks bacaan, Bukannya juga berencana untuk menjadikan siswa-siswa yang lebih kemampuannya lebih itu menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekannya, begitu ya, Bukannya ya yang saya tangkap? Iya Bu, jadi biar semuanya juga ikut terlibat aktif, mereka juga bisa saling Baik. membantu. Oke, kira-kira untuk melakukan hal itu ada kendala yang akan dihadapi Bukana tidak? Sejauh ini kendalanya mungkin keterbatasan bahan bacaan atau teksnya ya Bu ya, karena memang Mhm. di perpustakaan sekolah itu untuk bahan bacaan yang bisa mengakomodir minat anak-anak itu masih terbatas sih Bu. Jadi lebih banyaknya itu memang lebih ke buku-buku teks pelajaran gitu. Untuk variasi teks bacaan yang umum seperti buku cerita itu masih sangat terbatas sekali. Oke, untuk menghadapinya adakah alternatif solusi yang bisa Bukana berikan? Nah, kalau alternatifnya saya biasanya akan mencari beberapa contoh teks, kemudian saya adaptasi lagi, disederhanakan lagi, saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca anak-anak saya. Baik, Seperti Bukana. itu. Oke, kira-kira ada nggak nih di sekitar lingkungan belajar siswa atau mungkin di lingkungan sekolah ataupun di rumah, eh, ada nggak nih yang bisa mendukung begitu terhadap kemampuan membaca siswa itu? Ada yang bisa berkolaborasi tidak kira-kira dengan Bukana? Nah, selain saya bisa melibatkan rekan guru yang memang serumpun dengan saya juga berkoordinasi dengan para wali kelas untuk bisa bekerja sama dengan bapak ibunya di rumah untuk mengingatkan anak, mendampingi putra-putrinya untuk lebih rajin lagi sejauh mana mereka membimbing untuk kemampuan membacanya. Sehingga di sekolah itu apa namanya anak-anak itu sudah punya dasar kemampuan membacanya supaya lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi salah satu rencana Bukana juga yaitu mengajak beberapa pihak untuk berkolaborasi ya untuk membantu mengefektifkan kemampuan belajar siswa. Begitu yang saya tangkap betul? Oh, Bu, seperti itu. Oke, kira-kira untuk rencana-rencana yang tadi disebutkan itu yang luar biasa ya, rencana-rencananya sangat banyak sekali begitu. Butuh berapa lama Bu untuk kapan begitu Ibu bisa mulai? Oh, harus secepatnya, Bu. Jadi jangan Hmm. dibiarkan berlama-lama. Untuk yang terdekatnya, saya akan memulai lebih menseleksi lagi, memilah kembali teks-teks yang memang bisa saya gunakan untuk membantu memfasilitasi sebagai bahan bacaan untuk peserta didik saya. Karena memang bahasa Indonesia itu kan identik dengan teks bacaan. Selain itu juga saya akan meminta rekan guru saya untuk bisa memantau juga sejauh mana perkembangan yang saya lakukan itu di kelas. Gitu. Apakah itu berhasil atau belum atau perlu ada perbaikan seperti itu. Iya mantap sekali Bukana ya. Eh Gini Bukana, dari tadi kalau boleh saya rangkum gitu ya. Bukana itu tadi ada hambatan tentang kemampuan membaca siswa yang masih belum apa Belum belum merata. iya merata. Tapi ternyata dari diskusi kita hari ini Bukana sudah mulai menemukan solusinya ya. Tadi beberapa solusi yang Ibu berikan juga sudah cukup banyak dan variatif ya, mulai dari memberikan variasi, lalu tutor sebaya dan berkolaborasi dengan lingkungan yang ada. Iya, Jadi betul. baik, jadi Bukana, apa yang sudah Ibu Bukana dapatkan nih dari sesi ini kira-kira sesuai nggak nih sama tujuan awal pembicaraan kita tadi? Wah, saya sangat senang sekali karena apa ya kegalauan saya itu terkait dengan kemampuan membaca peserta didik saya yang apa masih berbeda-beda ini dengan berbicara langsung dengan Bu Riri, saya juga ternyata apa namanya bisa menyediakan solusi sendiri gitu. Berkat bantuan Bu Riri, saya mencoba akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menyiapkan berbagai teks yang variatif tentunya sesuai dengan kemampuan membaca peserta didik saya. Saya juga akan melibatkan
rekan guru saya, terutama yang serumpun, untuk bisa membantu saya memberikan umpan balik atas aksi yang saya lakukan nanti. Seperti itu, Bu. Mantap sekali Bu Kana. Oke Bu Kana, kita udah ada di sesi akhir nih. Gimana perasaannya sekarang? Masih bingung, lega? Lega sekali gitu. Jadi terbuka semuanya. Alhamdulillah. Oke, saya tunggu ya Bu Kana ceritanya nanti di pertemuan ngobrol-ngobrol kita selanjutnya ya. Semoga tadi Yes. rencana-rencana hebatnya itu bisa dilakukan dan mendapat kemudahan nanti dalam Amin, amin. melakukannya. Terima kasih loh saya Maka bisa menemukan jawabannya atas bantuan Bu Riri. Bukana hebat, pokoknya mantap. Saya jadi belajar banyak dari Bukana. Terima kasih juga ya diskusi hebatnya hari ini. Oke, sama-sama Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, Alhamdulillah Bukana. Udah selesai ya sesi coachingnya. Iya, betul Bu. Sekarang Untuk refleksi dari latihan kita hari ini, dari awal sampai akhir, Bu Riri sudah betul-betul menerapkan coaching dengan menggunakan alur Tirta, dari mulai tahapan menentukan tujuan dari pembicaraan yang akan dilakukan, juga apa namanya, aduh, mohon maaf saya agak flu. ya nggak apa-apa Bu. Kemudian juga menentukan apa namanya goal atau harapan tujuan akhir yang diharapkan dari coachingnya terkait dengan pembicaraan yang dilakukan, kemudian juga melakukan identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saling bertautan gitu. Jadi tidak hanya 1-2 pertanyaan untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh coachnya. Kemudian juga untuk rencana aksi, di situ juga Bu Riri sudah menuntun, membimbing coachnya untuk menemukan solusi dan melakukan perencanaan yang akan dilakukan. Dari mulai istilahnya menemukan solusi tadi terkait dengan menyiapkan teks, menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lebih bervariasi, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan guru untuk bisa mendampingi dalam melakukan umpan balik terhadap aksi yang dilakukannya. Itu kaitannya juga nanti dengan tanggung jawab yang sudah dibimbing oleh Bu Riri. Semuanya sudah dilakukan sih Bu, kalau kata saya. Untuk kali ini tidak ada celah. Iya, karena kemarin alhamdulillah ya sudah direfleksi pada pertemuan sebelumnya, kayak semacam kemarin kan saya kekurangannya di pertanyaan lanjutan ya, nggak pertanyaannya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya diberi kelancaran nih yang next juga nih. Kemudian untuk apa namanya berkaitan dengan kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu sudah dilakukan karena Bu Riri sudah hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, kemudian juga tidak teralihkan dengan hal lain, tetap fokus dengan tujuan yang ingin dicapai, tidak ada asumsi-asumsi yang dilibatkan. Kalau menurut saya semuanya sudah oke. Oke, bukan. Terima kasih atas masukannya, umpan baliknya. Mudah-mudahan benar yang dikatakan tadi. Karena sebenarnya mah jujur aja gugup gitu tadi. Apalagi saya yang ditanya. Takut salah ngomong gitu kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini. Ya, semoga nanti pas demonstrasi kontekstual kita bisa melakukannya dengan baik. Mudah-mudahan nanti ketika ya demonstrasi selanjutnya bisa meningkat. Oke, sejauh ini sih semua sesuai dengan pertanyaan, semuanya sudah sangat baik. Itu refleksi dari saya, Bu. Oke. Kalau dari Bu Riri sendiri deh, yang dirasakan oleh Bu Riri bagaimana menurut Bu Riri? Tadi ketika proses berlangsung, ya saya
mendengarkan dengan seksama begitu ya, dengan baik apa yang menjadi permasalahan Bukana, mencoba untuk masuk ke dalam kondisi itu sehingga saya bisa mengerti gitu apa yang nanti bisa saya apa tanyakan gitu untuk menggali permasalahan yang Bukana hadapi begitu. Keren sih Bukana, tapi permasalahannya itu mirip-mirip gitu dengan dengan punya saya gitu. Karena kan kita di Di satu lingkungan yang lokasi sama. yang iya yang hampir sama gitu ya. Memang permasalahannya rata-rata seperti itu sih Bu, kalau yang di matematika ya permasalahan perkalian, pembagian. Dasar ya. Jadi untuk hal-hal dasarnya itu kadang menjadi permasalahan kita sendiri gitu untuk guru-guru Mhm. mapel. Nah saya tuh memang di bahasa Indonesia rata-rata, nggak cuman saya gitu ya, Mhm. Pak Yayan pun merasakan hal yang sama gitu, terutama untuk di kelas 7. Jadi kemampuan membaca anak-anak itu tingkat perbedaannya itu betul-betul jauh antara yang satu dengan yang lain gitu. Yang memang membacanya sudah sangat bagus, membaca memahaminya juga gitu. Tidak hanya apa namanya tekniknya juga sudah bagus gitu. Tapi ada juga yang memang anak kemampuan membacanya itu yang jangankan untuk memahami isi bacaan, mereka membacanya saja masih kesulitan. Itu ada. Betul. Seperti itu. Memang itu karakteristik khas di daerah perbatasan. Ya. Oke, oke. Kita cut, kita lanjutkan ya.